Subhanallahil azim wa bihamdi, bacalah 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa kita 100.000, dan dosa kedua orang tua kita 24.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, wa ila arwahi jami'i ustadzina wa malaikina wa masyayikhina wa masyayikhina wa sallallahu alaihi wasallam Kiai Ahmad Syekh Islam, wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu alaihi kubur kita lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sholawat 1000 kali luar biasa, karena di dalam hadis sebelumnya diterangkan wa Abu Nu'aim dari Imam Abu Nu'aim, man sholla alaiya yaumal jum'ah mi'ata marratin, barang siapa membaca sholawat kepadaku Nabi Muhammad 100 kali saja, jaa yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun lau qusima dzalika nur bainal khalqi kullihim lawasqahu. Barang siapa Nabi bersabda, barang siapa membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat 100 kali saja, 100, jadi tidak 1000, maka besok orang ini di hari kiamat akan datang bersamanya wa ma'ahu nurun, bersama cahaya. Jadi wong kisah tekot cahaya ini wadang banget. Lau qusima dzalika nur, seandainya cahaya ini dibagikan kepada semua makhluk, lau qusima dzalika nur bainal khalqi kullihim, semua makhluk Allah, lawasi'ahu, maka semua akan mencukupi. Entuk kabeh dapat semua. Dan setiap hari Jumat gelem baca sholawat 100 kali saja, itu besok di hari kiamat dia datang dengan cahaya yang apabila cahaya itu dibagikan semua makhluk Allah, semua akan mendapatkannya semua. Seperti cahaya matahari ini, cahaya matahari semua makhluk terang semua. Ini sholawat 100 kali setiap Jumat. Ini semua makhluk. Beda kalau matahari itu kan di sini malam, di sini tidak ada yang tersinari matahari kalau sudah malam. Tapi kalau itu sholawat 100 kali, semua makhluk bisa terterangi semua karena cahaya itu, kepadangan semua. Di kepadangan kabeh. Ini 100 kali saja bernilai seperti itu, apalagi yang 1000 kali itu. Jadi ini riwayat, ada hikayah bahwa Khalad bin Qasir ini meninggal dalam sakaratul maut, ditemukan di bawah kepalanya ada tulisan di suatu kertas, ada tulisan bahwa ini menyatakan bahwa Khalad bin Qasir bebas dari siksa api neraka. Ternyata amalannya luar biasa, dia istiqomah setiap hari Jumat membaca sholawat 1000 kali. Kenapa demikian? Karena perintah hadis Kanjeng Nabi, perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat atau malam Jumat sebanyak-banyaknya. Sesuai perintah Kanjeng Nabi, kalau bisa 1000 kali lebih tidak masalah, kalau bisa lebih, karena disuruh membaca sholawat yang sebanyak-banyaknya. Ini nanti saya terangkan kalau sudah selesai ya, tulisan ini. Saya lanjutkan. Makanya di Musonai pengarang kitab ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi nas'alullah al-qadir bijahin nabil bashir. Mari kita mohon kepada Allah yang Maha Kuasa dengan bijahin nabil bashir, dengan kedudukan pangkatnya Nabi yang memberi kabar gembira, ayat tubalana al-bara'ah minan nar. Semoga kita dicatat, semua kita semua dicatat bebas dari api neraka. Amin Allahumma amin. Wal khulud fi daril khulud, dan kita langgeng atau kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis-hadis yang menerangkan tentang amalan hari Jumat.
Nah ini tadi saya catat tapi tidak semua ya, ini halaman sudah penuh. Ini catat saya kira antaranya 8 amalan ya, dan saya kasih termasuk fadilahnya hadisnya sekalian. Sama dibagi ya satu-satu. Pak Mukhtar sudah dapat apa belum ya? Nah, ini saya bacakan satu ya. Nah, ini bacaan untuk hari Jumat, amalan-amalan pada hari Jumat ini diambilkan dari kitab Satu Liban ini, membaca surat Al-Kahfi juz 15 singgung ya. Hadisnya barang siapa membaca pada hari Jumat maka diampuni dosanya pada hari itu sampai Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Hadis riwayat Ibnu Mardaweh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah amalan membaca surat Hamim Dukhon. Barang siapa membaca surat tersebut pada hari atau malam Jumat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah. Terus yang ketiga adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 7 kali sesudah sholat Jumat. Maka Allah akan menjaga hafidhallahu bainahu wa bainal Jumatil ukhra. Allah akan menjaga dia dari Jumat yang dia membaca itu sampai Jumat yang akan datang, dijaga, dipelihara dari segala macam keburukan, kesialan. Intinya Allah akan menjaga, melindungi orang ini dari Jumat satu ke Jumat yang lain. Makanya kalau tidak dibaca itu eman-eman amalan ini. Ini dari hadis dari Kanjeng Nabi, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Sayyidatina dari kakaknya Siti Aisyah ini, Asma binti Abu Bakar. Terus ada amalan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nomor 4 bisa dibaca nih. Sakit maos tulisannya cepet-cepetan nih. Dibaca 3 kali sebelum sholat subuh pada hari Jumat. Jadi besok kan malam Kamis. Besok malam Jumat ya. Nah subuh ini ku sadurunge sholat jamaah subuh. Jenengan gadah wiridan iki diwaca istighfar ketika niki astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah, mohon ampun aku kepada Allah, alladzi la ilaha illa hu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, al hayyu yang hidup maha hidup, al qayyum yang maha mengatur, wa atubu ilaih dan aku bertobat kepada Allah. Artinya demikian ya. Oke, jadi kurang lebih artinya seperti itu. Jadi kalau membaca itu kalau bisa tahu artinya, biar tahu maksudnya. Dibaca 3 kali sebelum sholat subuh pada hari Jumat, khusus hari Jumat ini. Maka ada Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak semisal buih di lautan atau buah nika. Bahasa Jawane untuk untuk. Lautan ombak kan akeh untuke to nika, putih-putih nika. Dosane kula jenengan walaupun sebanyak kuwi di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkait mau membaca istighfar ini 3 kali. Waktune ditentukan sebelum sholat subuh pada hari Jumat. Ini tirakat juga. Ini adalah tirakat juga, datangnya harus ojo sampai koma tak teko, nanti batal ndak mau dapat amalan ini. Datangnya ya sebelum komat ya, skor-skor sadurunge adzan bagus lagi sebelum sholat subuh. Amalan yang kelima, subhanallahil azimi wa bihamdi. Saged ya, bisa nggih dibaca 100 kali pendek nih. Sesudah sholat Jumat. Jadi jenengan berikan surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, disambung ini ya. Subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil wa bihamdi 100 kali. Artinya sahih semua ini. Sesudah sholat Jumat maka Allah mengampuni dosa 100.000 ya, 100 dikali dilipatkan menjadi 100.000. Jadi kelipatan berapa itu? 100 kali tapi dapat ampunan dosa 100.000 kali. Jadi dilipat gandakan sampai 1.000 kali. Dosa Allah mengampuni dosa 100.000 untuk yang membaca, dan untuk kedua orang tuanya 24.000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus ini amalan kayak gitu jenengan.
Soalnya bahwa di samping itu kita bisa mendoakan kedua orang tua. Dah apa bungai, dah apa senenge kedua orang tua kita yang sudah di alam kubur atau yang masih hidup, dosanya diampuni 24.000. Luar biasa dua anak sing soleh. Jadi ini jangan sampai terlewatkan kayak amalan ini ya. Amalan pendek, singkat, tapi bobotnya luar biasa. Karena Allah sudah berfirman, Kanjeng Nabi sudah berfirman dalam hadis lain itu seperti ini kurang lebih kalimatani khafifatani alal lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat khafifatani alal lisan yang ringan di mulut kita, di lisan kita, tsaqilatani fil mizan berat di timbangan amal, habibatani ilar rahman sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat dua ini luar biasa. Nah ini subhanallahil azimi wa bihamdihi langsung disingkat. Gak subhanallah wa bihamdihi tapi subhanallahil azim, tapi langsung subhanallahil azim wa bihamdihi. Jadi subhanallah pisan tau. Kalau saya katakan Nabi ini kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ini subhanallahil azim wa bihamdihi, ora subhanallah wa bihamdihi. Ini wakaf niki. Wa bihamdihi niki kalau diudari wakofe bahasa secara ilmu nahwu saraf niki wa subhanallahi wa bihamdihi. Wa ne wa ataf kembali nang ngene subhanallah. Jadi menurut ki jenenge nek dipanjangke ngoten subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Tapi yang mereka cukup disingkat mawon subhanallahil azim wa bihamdihi, bacalah 100 kali maka Allah akan mengampuni dosa kita 100.000 dan dosa kedua orang kita, kedua orang tua kita 24.000. Bagi ibu-ibu yang pengen mengamalkan ya bar sholat zuhur. Ngoten nggih. Jadi enggak, ini khusus bapak-bapak enggak, untuk semua umat Nabi Muhammad. Habis sholat zuhur pada hari Jumat, yang penting hari Jumatnya itu loh amalan ini. Hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya soheh-soheh ini. Terus amalan yang keenam membaca sholawat sebanyak-banyaknya, karena baca sholawat itu dilaporkan pada hari Jumat, dilaporkan oleh Allah, dilaporkan oleh kepada Rasulullah itu pada hari Jumat sholawat kita. Misalkan kita itu seminggu baca sholawat berapa kali, tapi paling bagus Jumat paling banyak pada hari Jumat. Ada setiap hari disuruh membaca sholawat sebanyak-banyaknya, tapi ada perintah khusus pada hari Jumat lebih banyak lagi karena amalan kita dilaporkan pada hari Jumat. Ini hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah. Amalan yang ketujuh, bacaan Allahumma sholli ala Muhammadin. Di sini tidak saya tulis Sayyidina karena ini aslinya hadis ini. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Tapi menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ditambah Sayyidina itu sunnah. Jadi tambah dewi. Maka Kanjeng Nabi gak mungkin tau macam Kanjeng Nabi dewi kanggo Sayyidina. Makanya kan ini masih asli perkataan Nabi Muhammad ini. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ini asli. Nah, oleh para ulama ketika kita menyebut nama kok dengan Nabi Muhammad tanpa embel-embel apa-apa itu kok kalau cara Jawa ini ku jangkar. Ngoten nggih, itu jangkar dengan gak sopan. Makanya ulama berpendapat banyak yang sepakat bahwa nama Nabi Muhammad itu kalau dikasih Sayyidina itu lebih baik. Hukumnya malah sunnah. Karena lebih takdim, lebih menghormati, lebih berakhlak, beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana pendapat yang mengatakan menambah Sayyidina itu kan berarti nambah-nambahi hadis Kanjeng Nabi? Enggak kayak gitu. Berarti ini bid'ah? Enggak. Karena ada hadis yang menguatkan ana sayyidu waladi Adam. Ono hadisnya Kanjeng Nabi ngoten. Aku ki sayyid itu tuane semua anak Adam. Nah, niki hadis ini yang jadi tendensius para ulama bahwa setiap membaca Nabi Muhammad ditambahi sayyidi. Karena Kanjeng Nabi dhewe tau ngendika ngoten. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ki sayyide kuwape anak Adam. Soalnya Nabi Adam belum diciptakan. Aku nurku sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti paling tua niku Kanjeng Nabi, paling sepuh, paling mulia,
paling dekat kepada Allah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga namanya itu dijejerke kalih Gusti Allah wa qarana asmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Allah menyertakan namanya dengan Nabi Muhammad tambihan karena mengingatkan ala uluwi maqami, bahwa sangat tinggi kedudukannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala uluwi maqami. Makanya setiap ada asyhadu an la ilaha illallah pasti ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas adzan, pas tahiyat, kurang siji at-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, langsung dijujuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dak sah salate, batal total. Salatnya batal. Karena apa? Ini sudah memisahkan antara nama Allah dan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Makanya ulama berpendapat menambah sayyidina di nama Nabi Muhammad itu hukumnya sunnah. Karena siji takdim, mengagungkan, loro ta'addub karena beradab, tata krama. Cara wong Jawa niku tata krama. Wong Jawa niku nek nyeluk Gusti Allah kan ora langsung Allah kan mboten. Gusti, yen mboten. Diceluk Gusti saya tata krama. Nabi Muhammad orang Jawa nyeluk kan mboten Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ana kanjenge. Jadi kanjeng adalah sebuah ungkapan penghormatan yang tinggi kepada seseorang yang kedudukannya sangat tinggi. Lah nek cara bahasa Arab niki sayyidina. Lah ta mriki mboten kula tulis sayyidina aslinya, tapi jenengan kula jenengan pengen ngamalke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi. Ya Allah, berilah tambah rahmat ta'zim kepada junjungan kami Nabi Muhammad, abdika yang menjadi hambamu, wa rasulika dan rasulmu, an-nabi yang menjadi nabi, al-ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi Nabi Muhammad itu an-nabil ummi, ora iso maca, ora iso nulis. Memang ini dari Allah seperti ini. Tapi bukan berarti kanjeng Nabi itu buta huruf, kan berarti bodoh. Ini adalah untuk menjawab tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu Al-Quran gaweane kanjeng Nabi ini. Al-Quran ini ucapan Nabi Muhammad sendiri. Nah makanya kayak Nabi Lumi kanjeng Nabi nulis kayak iso maca kayak iso ngarang kitab Al-Quran gini kan gitu. Jadi hujan min Rabbil Alamin gitu. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang datangnya dari Allah. La raiba fihi min Rabbil Alamin. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya min Rabbil Alamin, dari Allah yang menguasai alam ini, Tuhan semesta alam. Makanya An-Nabi Lumi. Sholawat ini apabila dibaca pada hari Jumat 80 kali diampuni dosa 80 tahun. Hadis riwayat Daruqutni. Terus yang ke-8 ada lagi sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin Nabiyil Ummi, Muhammadin an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wasallim taslima. Dibaca 80 kali sesudah sholat asar pada hari Jumat. Ya, ini pada hari Jumatnya ini loh, yang tidak boleh diganti hari lain ini, karena ini amalan khusus pada hari Jumat. Sebelum beranjak, bar sholat urung pindah saka lungguhe, bar wiridan bar donga, tambah zikir niki, maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil rahman Muhammadinin nabiyil ummi. Nggih nek disambung nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, najuran medhot wonten an-nabiyil ummi. Tapi apabila kau dengan sambung ke diwasol ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Ya Allah, berikanlah tambah rahmat ta'zim kepada junjungan kami. Tambah itu sayyidina ya. Nanti tambah sayyidina sendiri ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah tambah rahmat dan ta'zim keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyil ummi, yang menjadi nabi yang ummi. Wa ala alihi, dan untuk keluarganya Nabi wasallim taslima, dan berilah keselamatan secara benar-benar keselamatan. Taslima itu selamat yang benar-benar keselamatan. Ini nanti kembali kepada kita sendiri.
maka diampuni dosa 80 tahun. Ini amalan dari cuma bar ngasar nih, bar jamaah sholat ngasar, jangan beranjak dulu, kita diwaca 80 kali, maka dosa kita diampuni 80 tahun dan dicatat ibadah 80 tahun dalam satu hadis riwayat Al-Hadis ini. Ini dalam kitab satu kitab. Masih banyak lagi keterangan amalan pada hari Jumat ini. Sementara ini dulu nih, ini so dengan lakoni setiap Jumat luar biasa, istiqomah, ngerti nih? Karena ini luar biasa, sidik tapi pahalane gede. Masa ngoten kula jenengan iki jadi umat Kanjeng Nabi niku napa? Duwe amalan sing sidik-sidik tapi luar biasa pahalanya. Insyaallah dilanjut sing lagi. Ngoten mawon, muga pertemuan malam ini menambah ilmu kita semua, menambah pengetahuan kita tentang ilmu fikih tata cara ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah baik kita nih. Ibarat padi semakin tua semakin metes, semakin penuh isinya, semakin merunduk, sering berkumpul dengan kumpulan orang-orang soleh gitu ya. Amin Allahumma amin.